Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali pada sore hari ini dalam rangka ujian hasil penelitian. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga hari kiamat. Baik, pertama-tama yang saya hormati tim penguji, yang saya hormati kedua pembimbing saya, yakni yang pertama Dr. Haji Muhammad Nasir MSI dan pembimbing kedua Ibu Rahmawati SPD MPD. Selanjutnya judul yang saya angkat di sini yakni meningkatkan hasil belajar IPA topik pemanasan global melalui model cooperative learning tipe STAD pada siswa kelas 7A SMP Negeri 8 Kendari. Latar belakang: berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Februari 2020, peserta yang tuntas setelah melakukan observasi awal itu hanya 5 dari 30 peserta. Jadi setelah diberikan indikator untuk mengukur kemampuan siswa hanya mencapai 5 orang yang tuntas atau 16,66%. Untuk mengatasi hal itu, peneliti melakukan atau menggunakan sebuah model yakni cooperative learning tipe STAD. Kemudian rumusan masalah: apakah dengan menerapkan model cooperative learning tipe STAD ini dalam topik pemanasan global dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7A di SMP Negeri 8 Kendari. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan hasil belajar IPA khususnya pada topik pemanasan global pada siswa kelas 7A SMP Negeri 8 Kendari. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis yakni sebagai wawasan atau informasi kepada semua kalangan mengenai model cooperative learning tipe STAD ini. Kemudian secara praktis bagi sekolah mungkin sebagai bahan masukan guru dalam proses belajar mengajar, kemudian bagi peserta didik juga supaya ada variasi proses pembelajaran yang dilakukan setiap harinya. Kemudian manfaat untuk peneliti adalah sebagai sumber informasi kepada peneliti, wawasan sehingga bisa berguna atau bisa bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Selanjutnya tinjauan pustaka pembelajaran IPA, hasil belajar IPA dan cooperative learning tipe STAD. Pembelajaran IPA di sini yaitu proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa yang bersaling bertukar informasi tentang prinsip-prinsip, konsep-konsep atau fenomena-fenomena alam yang dibahas dalam proses pembelajaran tersebut, di mana pembahasan tersebut dilakukan baik di dalam kelas, di luar kelas, bahkan di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan IPA. Selanjutnya penelitian yang relevan di sini ada 3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Muhadja yang berjudul efektivitas pembelajaran cooperative learning tipe STAD terbukti bahwa pada pretest dia mendapat 64,6. Sedangkan post test menjadi 70,9. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran cooperative learning tipe STAD ini bisa meningkatkan hasil pembelajaran IPA bila dilakukan dengan baik dan sesuai dengan siklus atau tahapan-tahapan yang benar. Selanjutnya kerangka pikir. Kerangka pikir di sini ada kondisi awal yang belum menggunakan cooperative learning tipe STAD, hasil belajarnya itu masih rendah. Setelah kemudian kita melakukan tindakan, guru menggunakan model cooperative learning ini, hasil belajar IPA itu menjadi meningkat sehingga kondisi akhirnya siswa bisa mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya bab 3 metode penelitian.
Tempat dan waktu penelitian dilakukan di SMP Negeri 8 Kendari pada Januari sampai Maret 2020. Jadi penelitian ini dimulai dari bulan Januari yang lalu. Kemudian jenis penelitiannya yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas. Kemudian subjek penelitiannya siswa kelas 7A sebanyak 30 orang dan 1 orang guru sebagai mitra peneliti, yakni Pak Baharudin SPD. Beliau juga merupakan guru IPA di SMP Negeri 8 Kendari. Selanjutnya rancangan penelitian. Sebagaimana kita ketahui bahwa PTK itu dalam rancangan penelitiannya dia menggunakan siklus. Jadi di sini ada siklusnya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, itu sudah termasuk satu siklus. Jika belum terselesaikan, maka dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, pada penelitian yang saya lakukan di sini, yaitu ada 2 siklus. Karena pada satu siklus belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Jadi saya lakukan 2 siklus, dan alhamdulillah setelah melakukan 2 siklus tersebut dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada 2, yaitu observasi dan dokumentasi. Nah, teknik analisis data saya menggunakan 4 aspek. Yang pertama BSB atau berkembang sangat baik, BSH berkembang sesuai harapan, MB mulai berkembang, dan BB belum berkembang. Dan di sini sudah ada kriteria atau interval nilai yang bisa diperoleh setiap siswa, yang mana bisa mendapatkan BSB, BSH, MB atau BB. Selanjutnya indikator keberhasilan di sini di sekolah SMP Negeri 8 Kendari yaitu 75%. Nah, ini merupakan standar dari sekolah yang bersangkutan, yakni SMP Negeri 8 Kendari. Selanjutnya tahapan tiap siklus. Jadi dalam penelitian yang saya lakukan di sini ada tahapan-tahapan yang saya lakukan, khususnya tadi yang berkaitan dengan siklus yang digunakan dalam PTK. Nah, tahapan yang pertama yaitu adalah perencanaan. Nah, perencanaan di sini yang pertama peneliti yaitu menyusun RPPH. Tentu penyusunan di sini sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di sekolah. Tentu kami juga membuat RPPH ini berkolaborasi dengan guru IPA di sana. Kemudian pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan ini yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam kelas dengan menggunakan model cooperative learning atau pembelajaran berkelompok kooperatif. Nah, jadi dalam pelaksanaannya di sini di dalam kelas, kemudian siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setelah itu diberikan sebuah materi, kemudian mereka berdiskusi secara bergotong royong sebagaimana yang sesuai dengan definisi dari cooperative learning itu adalah bekerja sama dan gotong royong dalam menemukan sebuah solusi atau sebuah jawaban dari materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya observasi dan evaluasi. Jadi di sini observasi di sini berguna untuk mengetahui kemampuan siswa setelah melakukan sebuah tindakan, di mana letak titik atau di mana kekurangan siswa, di mana siswa belum mengetahui apa yang kita jelaskan sebelumnya. Di sini kita lihat apakah siswa sudah bisa, apakah siswa sudah mampu untuk menjawab yang ditanyakan oleh kelompok lain atau belum. Nah, selanjutnya di sini kita refleksi. Refleksi di sini untuk melihat bahwa setelah melakukan pembelajaran di sini berapa nilai yang diberikan, berapa nilai siswa atau berapa hasil belajar siswa setelah diberikan sebuah instrumen atau indikator penilaian sesuai dengan materi yang kita bahas atau sesuai dengan materi yang kita bawakan di ruangan kelas. Nah, baik, langsung saja. Jadi dari hasil penelitian saya di kondisi awal itu, pada observasi awal siswa hanya 5 orang yang tuntas, yakni dengan persentase 16,66% dari 30 siswa. Nah, setelah dilakukan siklus pertama dengan rancangan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi dan refleksi, pada siklus 1 menjadi 60,5%.
atau 60%. Nah, di sini 60% berarti belum mencapai indikator keberhasilan, di mana indikator keberhasilan tadi yaitu 75%. Nah, jadi kita mereview kembali melihat apa sih kekurangan-kekurangan dari siklus pertama tadi. Nah, ternyata ada 4. Yang pertama yaitu siswa kurang teliti dalam menjawab, kemudian siswa masih ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan dari kelompok lain, kemudian siswa masih gugup dalam membacakan hasil diskusinya di depan teman-temannya atau di depan kelompok lain. Nah, itu masalahnya yang dimiliki di siklus 1, sehingga penelitian ini dilanjutkan di siklus 2. Nah, jadi peneliti berkolaborasi kembali bersama guru untuk menyusun RPPH kembali untuk melihat bagaimana siswa ini supaya bisa dibiasakan tampil di depan kelas, kemudian tidak gugup dalam menjawab pertanyaan. Setelah dilakukan kembali dan setelah diberikan instrumen atau indikator soal-soal yang diberikan, dan di siklus 2 ini telah mencapai 83,33%. Nah, bertolak ukur pada indikator keberhasilan tadi 75%, dan di siklus kedua telah mencapai 83,33%, berarti penelitian ini dihentikan dan dikatakan sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pada penggunaan model kooperatif learning tipe STAD ini, jika dilakukan dengan baik, kemudian dilakukan sesuai dengan SOP atau standar dengan langkah-langkah yang baik, dengan pembelajaran yang baik, kemudian dengan pemberian atau pembagian kelompok yang baik, kemudian penjelasan atau arahan, kita berikan arahan kepada siswa dengan baik, ini dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk mengefisienkan waktu saya cukupkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.